Assalamualaikum, nama saya Nur Fadilah dari kelas A, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan materi akuntansi perusahaan dagang halaman 337 untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengantar akuntansi. Berikut adalah informasi perusahaan yang ada pada soal. Langsung saja, yang pertama yaitu pengerjaan jurnal umum. Nah, jurnal umum ini biasanya digunakan sebagai tahap awal pencatatan pada siklus akuntansi, baik siklus akuntansi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Langsung saja kita ke transaksinya. Pada tanggal 1 Mei 2016 membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta. Jurnalnya yaitu beban sewa bertambah di sebelah debit senilai 5 juta dan kas yang berkurang di sebelah kredit sebesar 5 juta. Lanjut ke transaksi kedua. Pada tanggal 3 Mei 2016 memberi barang secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 senilai 36 juta. Nah, jurnalnya yaitu persediaan yang bertambah di sebelah debit dan utang usaha yang bertambah di sebelah kredit senilai 36 juta. Transaksi ketiga. Tanggal 4 Mei 2016 membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000, mempengaruhi akun beban angkut yang bertambah di sebelah debit dan kas yang berkurang di sebelah kredit senilai 600.000. Transaksi keempat. Pada tanggal 6 Mei 2016 menjual barang secara kredit dengan syarat 2/10 N/30, titik pengiriman 68.500.000, beban pokoknya 41 juta. Ayat jurnalnya adalah piutang yang bertambah di sebelah debit karena penjualan barang secara kredit. Jadi, piutang usaha pada penjualan sebesar 68.500.000 dan beban pokok penjualan yang bertambah di sebelah debit pada persediaan yang berkurang di sebelah kredit sebesar 41 juta. Nah, itu tadi adalah contoh transaksi cara pengerjaan jurnal umum. Intinya di jurnal umum ini pada umumnya mempengaruhi 2 atau lebih akun yang harus balance. Setelah mengerjakan semua transaksi bulan Mei, langkah selanjutnya adalah menjumlah akun-akun yang di debit dan di kredit menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Tahap selanjutnya adalah tahap pengelompokan saldo-saldo menurut nama akun dan nomor akun yang diambil dari jurnal umum dan saldo awal yang diambil dari informasi perusahaan bulan sebelumnya yang ada pada soal. Nah, tapi harus hati-hati pada saat pengelompokan. Meskipun terlihat gampang, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengelompokan, yaitu letak debit dan kredit tiap saldo-saldo yang diambil dari jurnal umum, dan juga letak saldo normal akun tersebut agar letak totalnya tidak keliru. Contohnya aset, kas saldo normalnya berada di sebelah debit, jadi totalnya diletakkan di sebelah debit untuk memudahkan pada saat pengisian neraca saldo. Selanjutnya adalah pengerjaan neraca saldo. Nah, saldo-saldo pada neraca saldo ini diambil dari total akhir yang ada pada setiap akun dalam buku besar tadi. Nah, setelah semua saldonya dimasukkan menurut kelompok akun, saldo tersebut dijumlah menggunakan rumus sama dengan sum. Kalau sudah balance, kemungkinan besar pengerjaannya sudah benar. Selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Data-datanya diambil dari data penyesuaian akhir bulan Mei yang ada di soal. Setelah memasukkan akun-akun apa saja yang harus disesuaikan, lalu dijumlah menggunakan rumus sama dengan sum. Selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Data-datanya diambil dari data penyesuaian akhir bulan Mei yang ada di soal. Setelah memasukkan akun-akun apa saja yang harus disesuaikan, selanjutnya adalah menjumlah menggunakan rumus sama dengan sum lalu memblok semua akun. Tahap selanjutnya yaitu pengisian neraca lajur atau yang lebih dikenal dengan kertas kerja 10 kolom yang isinya neraca saldo sebelum disesuaikan yang diambil dari neraca saldo yang tadi dikerjakan. Tinggal memindahkan semua akun-akunnya dan semua saldo-saldonya.
Kolom selanjutnya adalah kolom jurnal penyesuaian yang diambil dari pengerjaan jurnal penyesuaian yang tadi dikerja di sebelah neraca saldo sebelum disesuaikan. Itu semua disalin menurut akun-akunnya, diletakkan sesuai akun-akunnya. Kolom berikutnya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Isinya yaitu penjumlahan antara neraca saldo yang sebelum disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Hasilnya pun harus balance. Kolom selanjutnya adalah kolom laba rugi yang isinya akun-akun real, yang berarti akun 4 dan akun 5 yaitu penjualan dan beban-beban. Kolom selanjutnya ada kolom neraca. Di situ isinya akun-akun nominal, yang berarti akun yang aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Isinya diambil dari kolom laba rugi yang ada di neraca lajur. Jadi semua nominal atau saldo dan akun-akun itu dipindahkan ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan ekuitas pemilik. Isinya adalah modal awal dan memasukkan laba rugi dikurangi dengan priv. Laporan selanjutnya adalah laporan neraca yang isinya adalah aset, liabilitas, dan ekuitas yang saldo-saldonya diambil dari neraca lajur pada kolom neraca. Perhatikan total aset dan total liabilitas plus ekuitas. Jika sudah sama, maka kemungkinan besar pengerjaannya sudah betul. Jika total debit dan kreditnya sudah balance, kemungkinan besar pengerjaannya sudah benar. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.